Saya punya pandangan yang merusak demokrasi Indonesia adalah Pak Jokowi, pertama, di periode yang kedua, dan lebih rusak lagi Pak Prabowo. Saya tambahkan lagi ya, perusak demokrasi di belakang yang mendukung dua orang itu adalah oligarki. Ya. Setiap rupiah uang rakyat harus kita jaga. Jangan seenaknya main-main dengan uang rakyat. Nggak percaya saya Pak, faktanya boros. Itu di BGN itu lihat itu ada motor listrik, ada tablet, ada kaos kaki. Ada juga seperti ultah. Teddy di Paris itu Pak, itu kan boros Pak, di Hotel Paris. Di Prabowo yang jadi masalah adalah dirinya. Saya tidak mungkin mendukung Prabowo karena dia memang tidak layak menjadi presiden Indonesia. Kelemahan Prabowo ada pada dirinya dan masa lalunya. Saya minta maaf ya pada pendukung Prabowo kalau saya harus mengutarakan ini. Tapi dalam demokrasi, kita harus bicara jujur, terbuka, agar proses politik bisa membawa Indonesia ke tahap yang lebih... Sekarang Ade Armando itu jadi komisaris PLN Power. Kok nggak malu ya? Aduh, parah. Departemen mana yang bersih dari korupsi? Nggak ada. Nggak ada. Yang tidak pernah punya kasus korupsi itu. Nggak ada. Atau tanyakan lagi, apakah ada partai yang bersih? Nggak ada, saya hafal. Sebut Golkar siapa yang korupsi, PDIP siapa, PAN siapa. Ini saya hafal namanya juga, hafal tahunnya. Ya kalau semua departemen, kementerian, partai-partai, semua korupsi yang mengurus negara ini. Ini namanya negara koruptor ini. Yang mengurus negara ini semua korupsi, berarti negara koruptor. Hanya orang bodoh aja yang percaya menu MBG itu menu makanan bergizi untuk anak-anak sekolah. Itu hanya orang bodoh sedunia yang percaya menu MBG itu menunya enak-enak, itu hanya orang bodoh gitu. Emangnya menu MBG itu bikin otak anak-anak Indonesia itu jadi pintar? Enggak juga, orang menunya aja enyek-enyek biasa aja kok, kayak tempe, tahu, ikan lele kayak gitu. Makanya harus dikoreksi, diperbaiki, itu saran saya ya. Jokowi ancam Prabowo jika dirinya dipidana. Jika Prabowo tidak melindungi saya, maka saya akan bongkar semua rahasianya, ujar Jokowi. Dunia politik geger, beredar kabar bahwa Jokowi disebut mengancam Prabowo dengan ucapan, kalau tidak melindungi saya, akan saya bongkar semua rahasianya. Pernyataan ini bikin heboh jagat maya dan jadi bahan perbincangan panas. Namun hingga kini belum ada bukti resmi atau klarifikasi dari istana. Publik pun terbelah. Ada yang percaya, ada yang menilai ini hanya isu politik. Satu hal pasti, hubungan Jokowi dan Prabowo kini disorot tajam. Disclaimer, isi berita ini berdasarkan narasi yang beredar luas di media sosial dan belum terkonfirmasi secara resmi. Publik diimbau menunggu klarifikasi dari pihak istana atau pemerintah untuk memastikan kebenarannya. Dikutuk untuk mengulanginya. Coba lihat kemarin itu, Pak Menantu berpidato bahwa guru-guru nanti akan dikasih tambahan 2 juta sebulan. Sorak-sorai. Kapan itu dimulai? 2025. Sorak-sorai. Apa yang terjadi? Tidak ada yang terjadi. Tidak ada yang terjadi apa-apa. Kemudian ada klarifikasi berikutnya bahwa sebenarnya angka 2 juta sebulan itu maksudnya disesuaikan dengan kesanggupan anggaran. Kan ini luar biasa. MBG itu anggaran harus menyesuaikan dengannya, sedangkan pendidikan harus menyesuaikan dengan anggaran. Dilecehkannya luar biasa. Segala anggaran dipotong sana-sini demi MBG, nah sisanya yang adalah kesanggupan anggaran itu diserahkan kepada janji terkait dengan pendidikan, terkait dengan guru-guru. Dan ketika Pak Menantu itu naikin status karyawan MBG jadi PNS, jadi P3K, ada ribuan jumlahnya, ribuan guru-guru P3K di Indonesia OTW dipecat demi efisiensi. Berani banget nih Sri Bintang Pamungkas sebut Prabowo presiden gadungan waktu demo di DPR. Coba kalian lihat videonya. Negara yang memporak-porandakan hukum. Saudara-saudara, demikian juga Prabowo. Prabowo sebagai presiden ini presiden gadungan. Dia tunduk bertekuk lutut kepada Jokowi dan menjadi pelindung Jokowi dan tidak mau bertindak apapun terhadap Jokowi karena Jokowi lah yang membuat dia menjadi presiden. Jokowi lah yang membuat dia, Prabowo Subianto, bisa berjabatan tangan dengan Donald Trump. Donald Trump, Yahudi, Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di Barat semua mengapresiasi Jokowi karena Jokowi tunduk kepada Barat, karena Jokowi tunduk kepada
kepada Amerika. Karena Jokowi tunduk kepada Yahudi. Demikian pula Prabowo Subianto melindungi Jokowi. Prabowo Subianto ini harus dimakzulkan sebagaimana Donald Trump juga di dalam proses pemakzulan. Waduh, orasi Sri Bintang Pamungkas ini emang agak ngeri-ngeri sedap teman-teman. Gak main-main. Dia menyebut Prabowo Subianto sebagai presiden gadungan. Aduh Bapak, sehat-sehat deh Pak ya. Takutnya Bapak dilaporin polisi nih, seperti yang udah-udah. TNI menyalahi KUHP baru pada kasus Andri Yunus. Saya mau kasih pemahaman saya yang berbeda sama Pak Ponto. Pak Ponto pakai 31 tahun 97 Undang-Undang Peradilan Militer soal Andri. Saya baca KUHP yang baru. Di KUHP yang baru, kalau bersama-sama dilakukan dibawa ke peradilan umum. Kalau butuh, saya bacain. Kalau enggak, silakan munculkan di layar biar kita sama-sama baca. Yang mana nih? Ada pasalnya, Pak. Pasalnya? Nah, ini kaitan ke? Tadi soal Andri. Enggak, maksudnya soal keterangan nih. Pasal 170. Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer. Ini ya, koma, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Itu. Insya Allah saya belajar bahasa Indonesia sejak SD. Teksnya itu coba baca, itu kan tindak pidana bersama-sama. Iya. Bukan korban, ini kan tindak pidana militer, korbannya sipil. Saya bacain pas ayat 2-nya ya Pak. Nah. Tenang Pak, ini baru ayat 1. Ya. Coba. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yang tadi itu Bapak Sangga itu, terdapat titik berat. Ya. Kerugian terletak pada kepentingan militer. Ya. Perkara tersebut harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Ya. Kalau kerugiannya pada peradilan militer, kalau pada lingkungan militer. Di proses yang sebulan ini, dalil kerugiannya di mana, Pak? Itu kan dipakai untuk korupsi itu. Ini KUHP. Kerugian. Bukan itu. Selama ini cepet banget nyampernya itu. Saya tahu Bapak mau belain tentara kan? Iyalah. Kalau ngaku tentara bagaimana mau belain? Nah, sekarang gini Pak, ini kalau kerugiannya titik beratnya pada militer, lingkungan militer, baru dibawa ke peradilan militer. Yang rugi ini Andri, Pak. Oke, dianggap sipil. Ya kan? Yang rugi dia. Ini KUHP yang baru. KUHP yang baru. Coba lihat bukunya nih KUHP yang baru. Jadi semua orang baca. Pasal berarti? Ayat 3. Enggak, saya nggak nyari. Saya nggak nyari kesepakatan sama Bapak. Saya saya menggunakan skill saya yang saya dapat waktu kelas 1 SD, belajar baca. Ya nanti kan kita. Nah, saya baca ini. Sejauh yang saya tahu, kerugiannya ada pada Andri, bukan pada militer. Enak amat sih jadi pejabat, harga kamar hotel seskap Teddy rayakan ulang tahun, ya termurahnya aja tuh, ini termurah 199 juta per malam. Waduh, duit siapa tuh? Duit rakyat. Uang siapa tuh? Uang rakyat? Apa uang pribadi? Masa sih mampu? Kan lagi kunjungan kenegaraan, pasti pakai duit rakyat. Mewah banget ulang tahunnya, Bung Teddy. Halo, gimana nih rakyat Indonesia? Ikhlas nggak tuh? Uang kalian dipakai happy birthday-nya Bung Teddy seharga 199 juta per malam. Ikhlas enggak? Dodol. BBM yang bersubsidi kita akan pertahankan. BBM subsidi kita pertahankan. Kita punya alternatif lain, kata Pak Presiden. Wow, mantap. Minyak dunia naik, otomatis BBM naik. Kalau BBM subsidi kita belum naik, artinya APBN nombok. APBN nombok berarti kita ngutang, kecuali sumber daya alam masih aktif dan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya buat menutupi kerugian APBN. Bagaimana teman-teman? Menurut kalian kira-kira kita ini suruh bayar utang nggak? Coba tulis di kolom komentar.